Di balik senyum ramah para perekrut tenaga kerja wanita, tersembunyi jaringan kejahatan paling mengerikan, jual beli organ tubuh. Seorang gadis desa Lugu hampir menjadi korban, tapi sebuah pesan misterius membawa pasukan polisi khusus ke sarang mafia. Ternyata, dalang utamanya adalah orang yang tidak disangka-sangka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan yang fana ini, hari ini saya akan membawakan sebuah kisah penuh hikmah, menyentuh hati, dan syarat pelajaran hidup. Judul cerita kita kali ini adalah pasukan polisi khusus menangkap dan menggagalkan aksi jual beli organ tubuh yang menyamar jadi penyalur TKW. Bagi sahabat muslim yang mendengarkan, mari kita awali dengan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak sholawat ini menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Gerakan jari Anda untuk menekan like dan subscribe. Share video ini karena itu akan membantu menyebarkan dakwah Islami dan menjadi amal jariah untuk saling mengingatkan. Semoga kisah ini menjadi wasilah hidayah dan pelajaran hidup bagi kita semua. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Ayu duduk di beranda rumah bambunya. Matanya menatap jauh ke ladang. Ia bermimpi ingin memperbaiki hidup keluarganya dengan bekerja sebagai TKW. Suasana pagi hening. Burung-burung berkicau. Ibunya batuk dari dalam rumah. Ayu menggenggam tangan ibunya. "Ibu, Ayu pengen kerja di luar negeri. Biar kita bisa punya rumah tembok, Bu." Seketika itu, muncul tetangga bernama Bu Nur, membawa brosur. Ada agen penyalur TKW dari Jakarta yang akan datang ke desa. Di balai desa, Rara, perempuan elegan dengan senyum hangat, memperkenalkan diri. Ia berbicara lembut dan menjanjikan gaji besar. Ayu terpikat. Begitu juga puluhan gadis lainnya. Namun di balik senyumnya, Rara mengirim pesan diam-diam pada seseorang. Target selanjutnya ada di desa ini. Persiapkan tim medis. Dimas yang menyukai Ayu diam-diam, merasa ada yang janggal. Ia melihat salah satu gadis yang dulu dikirim Rara, kini hilang kabar. Ia mengadu pada Ustadz Hasan. Ustadz Hasan menghubungi temannya, Pak Rahmat, seorang polisi senior di Jakarta. Bisa jadi ini bukan sekadar penyalur tenaga kerja. "Saya punya firasat buruk," ujar Pak Rahmat. Pak Rahmat menghubungi Kapten Iqbal dari pasukan polisi khusus. Tim mulai menyamar. Beberapa polisi perempuan pura-pura mendaftar jadi TKW. Mereka mendapati lokasi penampungan di Jakarta yang penuh CCTV dan ruang medis tertutup. Ternyata banyak gadis yang tak pernah diberangkatkan ke luar negeri. Hari itu, Ayu dan 5 gadis lainnya dibawa naik bus malam menuju Jakarta. Dimas mengejar dengan sepeda motor sampai ketinggalan dompet. Lucu dan penuh haru. Ia tak tahu bagaimana caranya membantu, tapi ia terus berdoa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar." QS Al-Isra 33. Ayu tiba di sebuah rumah besar berpagar tinggi. Ada alat medis, dokter asing, dan ruang penyimpanan dingin. Ayu mulai takut, tapi ia hanya bisa menangis dalam diam. Saat malam tiba, terdengar suara lirih gadis di kamar sebelah. "Kita bukan akan berangkat kerja, kita akan diambil ginjalnya." Di saat yang menegangkan, pasukan polisi khusus menyerbu masuk. Tembakan peringatan, suara keras, jeritan. Rara mencoba kabur. Ayu bersembunyi di bawah meja. Pak Rahmat datang dan memeluk Ayu. "Kamu aman sekarang, Nak. Kamu kuat." Di kantor polisi, terungkap bahwa dalang utama bisnis organ ini adalah seorang pejabat tinggi yang dulu pernah menjadi duta perlindungan TKI. Publik terkejut. Media meledak. Rara ternyata cuma boneka. Kembali ke desa, Ayu tak jadi berangkat. Ia memilih membuka warung kecil bersama ibunya. Dimas membantu setiap hari, kadang sambil menggodanya. Ayu tersenyum. "Terima kasih ya, Dim."
Selama kamu di sini, aku bakal jaga. Janji. Pak Rahmat berbicara di televisi nasional. Melindungi rakyat adalah tugas kami. Tapi mencegah lebih penting. Waspadalah terhadap agen ilegal. Layar gelap. Tertulis. Setiap nyawa itu suci di sisi Allah. Barang siapa menyelamatkan satu jiwa, seakan-akan ia menyelamatkan seluruh umat manusia. QS Al-Maidah 32. Di ruang interogasi, Rara duduk diam. Matanya sayu. Pak Rahmat duduk di hadapannya. Suasana dingin dan penuh tekanan. Katakan, siapa atasanmu? Rara menatap kosong. Kemudian perlahan ia bicara. Saya dulu juga korban, tapi saya diancam. Kalau saya tak ikut, keluarga saya dibunuh. Pak Rahmat terdiam. Hatinya tersentuh. Di balik kejahatan Rara, ada ketakutan yang panjang. Ia menangis, bukan karena tertangkap, tapi karena akhirnya bisa melepaskan beban dosa bertahun-tahun. Sidang dibuka. Masyarakat memenuhi ruang pengadilan. Dalang utama jaringan perdagangan organ muncul. Seorang pria tua, berkacamata, berdasi, penuh wibawa. Publik terkejut. Dialah doktor Arman, mantan pejabat tinggi Kementerian Tenaga Kerja. Hakim membacakan dakwaan. Suaranya menggema. Atas kejahatan perdagangan organ, penyamaran perekrutan ilegal, dan penculikan, Anda terancam hukuman maksimal. Wajah Ayu muncul sebagai saksi. Suaranya gemetar, tapi matanya tegas. Saya percaya Allah akan membalas setiap perbuatan, dan hari ini adalah permulaan dari keadilan itu. Setelah vonis, Rara dibawa kembali ke tahanan. Tapi malam itu, ia minta ditemui Ustadz Hasan. Tangisnya pecah di depan jeruji. Ustadz, saya mau tobat. Ustadz Hasan menggenggam tangannya. Setiap orang berhak mendapat ampunan Allah. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Di sel, Rara membaca Al-Quran. Air matanya jatuh di atas lembaran surah At-Tahrim. Beberapa bulan kemudian, Ayu sudah membuka usaha kecil menjahit pakaian. Warung ibunya makin ramai. Dimas kini menjadi tulang punggung remaja masjid. Di satu sore yang cerah, Ayu tersenyum ke arah Dimas yang sedang mengepel lantai masjid. Hei imam muda, kamu rajin banget sekarang. Dimas tertawa. Biar bisa ngelamar anak ibu warung, kan harus jadi orang baik dulu. Tawa ringan, udara kampung yang damai, dan wajah Ayu yang kini bersinar penuh harapan. Tak perlu jauh-jauh ke negeri orang. Rezeki Allah bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Narasi terakhir dibacakan oleh Kapten Iqbal. Jangan mudah percaya pada janji-janji manis tanpa bukti. Negeri ini tak butuh pekerja yang lari ke luar negeri, tapi butuh pemuda dan pemudi yang membangun negeri dari hati. Ayat penutup. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. QS At-Talaq 2-3. Beberapa bulan setelah pengungkapan sindikat, di sebuah aula pesantren rehabilitasi, para korban dan keluarga mereka berkumpul. Ayu duduk di samping ibunya. Beberapa perempuan korban lainnya kini mulai tersenyum. Seorang ibu tua menangis melihat anaknya kembali hidup. Alhamdulillah ya Allah, aku pikir kamu sudah tak akan kembali. Tangis bahagia membuncah. Para wanita yang dulu hampir kehilangan hidup mereka, kini bisa tersenyum kembali. Di dalam selnya, Rara menerima sepucuk surat dari Ayu. Isi surat. Assalamualaikum Kak Rara. Saya ingin bilang terima kasih karena kakak memilih menyelamatkan saya waktu itu. Kakak bukan hanya korban, tapi juga penyelamat. Saya akan mendoakan agar kakak bisa benar-benar berubah dan menjadi manusia yang jauh lebih baik. Insya Allah, di luar nanti kita bisa bertemu lagi sebagai saudara. Rara menangis terseduh. Ia mencium surat itu dan berkata lirih, Ya Allah, terima kasih, kau beri aku kesempatan berubah. Di masjid, Dimas sedang sibuk mengepel lantai dengan serius.
Tiba-tiba Pak Ustadz datang sambil bercanda. Masya Allah, rajin amat. Dim, kamu lagi nyiapin diri jadi menantu warung ya? Dimas nyengir. Aduh Ustadz, ketahuan ya. Tapi iya sih, soalnya yang punya warung bikin kopi enak banget. Tawa jamaah pun pecah. Ayu hanya tertunduk malu dari balik hijab. Kapten Iqbal hadir sebagai narasumber di acara televisi nasional. Ia bicara dengan tenang dan berwibawa. Perdagangan organ bukan sekadar kejahatan fisik. Ini dosa besar, karena merampas nyawa orang demi uang. Negara akan terus melindungi warganya, tapi rakyat juga harus waspada. Jangan mudah tergiur janji manis dan berangkat tanpa jalur resmi. Wajah-wajah masyarakat menonton di berbagai penjuru negeri. Mereka mulai sadar pentingnya informasi dan perlindungan. Hari itu cerah. Di kampung Ayu, langit biru membentang. Ayu berdiri di depan warung kecil sambil tersenyum. Dimas datang membawa setumpuk brosur. Ini loh, informasi jalur kerja luar negeri yang resmi. Kita sebarin yuk, biar gak ada lagi korban kayak dulu. Ayu menerima brosur itu, menatap Dimas. Mulai hari ini, kita bantu orang lain lewat cara baik ya. Dimas mengangguk. Kamera menyorot langit yang cerah. Wajah-wajah yang kini tersenyum. Suara narasi terakhir mengalun. Di balik dosa, masih ada ampunan. Di balik musibah, ada petunjuk. Dan di balik keputusasaan, masih ada harapan. Jangan pernah menyerah untuk menjadi baik, karena hidayah bisa datang pada siapa saja. Ayat penutup. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. QS Ar-Ra'd 11. Sahabat semua, kisah ini adalah cerminan dari kenyataan yang banyak terjadi. Jangan biarkan keluarga kita menjadi korban karena ketidaktahuan. Sebarkan kisah ini sebagai pengingat. Semoga kita semua dijauhkan dari kejahatan yang terorganisir dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kisah ini memberi manfaat, gerakan jari Anda untuk like, share, dan subscribe. Karena setiap klik Anda bisa menjadi amal jariah dalam menyebarkan dakwah Islami. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.